Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Irna Silvia Rahmawati, pembimbing literasi SDN Ciparai 4. Saya akan mempresentasikan tentang salah satu review artikel dari majalah Hibat. Majalahnya seperti ini, dan saya akan mereview tentang artikel yang berjudul Krisis Etika dan Solusinya. Ringkasannya adalah, artikel Krisis Etika dan Solusinya ini membahas fenomena tentang penurunan etika dan moral di dunia pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa berbagai kasus seperti kekerasan di sekolah, perundungan, kurangnya sopan santun, hingga penyalahgunaan teknologi menunjukkan adanya krisis etika yang perlu segera kita atasi. Penyebab utamanya antara lain pengaruh dari media sosial, kurangnya pendidikan karakter, lingkungan pergaulan yang negatif, serta lemahnya peran keluarga dalam membimbing anak. Kelebihan dari artikel ini adalah mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca, kemudian solusi yang ditawarkan realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mengajak semua pihak untuk ikut bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Kekurangan artikel ini yaitu beberapa pembahasan masih bersifat umum sehingga kurang disertai data atau contoh lebih rinci. Yang kedua, akan lebih menarik jika ditambahkan kisah nyata atau hasil penelitian untuk memperkuat isi karakter. Kesimpulannya adalah, artikel ini memberikan pemahaman bahwa krisis etika merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian bersama. Pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan karakter, keteladanan, pengawasan penggunaan teknologi, dan lingkungan yang positif, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan beretika. Sekian review dari saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sebuah LKPD tentang materi jarak dan waktu tempuh. Untuk soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Nah, pertanyaannya, berapa menit waktu yang Andi butuhkan untuk sampai ke sekolah? Nah, jawabannya, Andi membutuhkan waktu 6 menit untuk sampai ke sekolah. Rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dikali kecepatan, ya. Maka penyelesaiannya adalah waktu sama dengan 2 dikali 3 menit dan hasilnya adalah 6 menit. Ya, kemudian untuk soal yang kedua, menghitung jarak ke rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Nah, rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian penyelesaiannya, jarak sama dengan 100 dikali 15. Maka hasilnya adalah 1500 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter, ya. Oke, kemudian soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat atau membaca jam, ya. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Nah, ini rumusnya adalah waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurang lama perjalanan, ya. Waktu berangkatnya adalah pukul 7. Waktu berangkatnya adalah pukul 6.35. Nah, hasil ini 6.35 dari waktu tiba, yaitu waktu tiba
pukul 7, kemudian dikurangi lama perjalanan, dikurangi 25 menit, yaitu hasilnya adalah 06.35. Jadi Budi harus berangkat paling lambat pukul 6.35. Ya, kemudian untuk soal yang keempat, di sini ada tantangan. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat? Nah, berikan alasanmu. Oke. Nah, ini rumusnya yang diketahui adalah Edo jaraknya 3 km dan waktunya 30 menit. Kemudian Dayu jaraknya 5 km, waktunya 15 menit. Jika dibandingkan waktu tempuhnya adalah, maka Dayu lebih cepat tiba di sekolah daripada Edo ya. Karena 15 menit lebih singkat daripada 30 menit, maka Dayu sampai lebih cepat ke sekolah. Nah, jawabannya Dayu paling cepat sampai ke sekolah karena waktu tempuhnya hanya 15 menit, sedangkan Edo memerlukan 30 menit. Nah, sekian pemaparan review dan hasil tantangan LKPD di bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.